Wadikap. Oke, Movie Lovers, kita akan lanjutkan lagi alur cerita film 3EM, part keduanya yang berjudul Bridal House of the Dead. Film ini menceritakan tentang seorang petugas penjaga mayat yang bernama Todd. Ia mendapat tugas untuk menunggui rumah sepasang pengantin baru yang baru saja meninggal misterius, seminggu setelah mereka menikah. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Scene diawali dengan seorang suster yang sedang membedah perut seorang wanita. Ia membedah dan menyuntikkan formalin ke dalamnya agar mayatnya awet. Ia pun meriasnya layaknya seorang pengantin, karena sepasang pengantin itu mengalami kecelakaan seminggu setelah pernikahannya. Di sana juga terdapat seorang penjaga mayat yang bernama Todd. Ia bertanya kepada suster itu kenapa tidak menyuntik mayat prianya. Suster itu pun menjawab karena pihak keluarganya tidak menyuruhnya dan kondisinya sangat tidak baik. Todd pun penasaran ingin melihat mayat itu, tapi suster memarahinya dan melarangnya. Kemudian, suster itu pun mengajak Todd untuk berkeliling dan melihat ruangan Mike dan Cherry. Itu adalah nama kedua mayat itu. Ia pun memperingatkan agar tidak masuk ke ruangan itu dan menyuruh membuatkan makanan sesajian untuk mayat itu. Semua menunya sudah ada di list buku catatannya. Terakhir, ia menunjukkan kamar tidur Todd. Suster itu pun bertanya apakah ia berani melakukan tugasnya. Todd mengatakan bahwa ia sudah terbiasa berhubungan dengan mayat, dan upah yang ia terima kali ini tinggi dibandingkan saat ia bekerja di rumah sakit. Dan suster itu pun pergi dengan mobilnya. Tinggallah Todd sendirian. Ia pun ngeyel dan tidur di ruangan Mike dan Cherry. Ketika ia tidur, tiba-tiba kotak musik yang ada di sebelahnya bergerak dan berbunyi sendiri. Hari pun mulai gelap. Todd memasak menu makanan dan membawanya ke ruangan itu dan menaruhnya di depan peti mati mereka. Todd lupa bahwa mayat lelakinya tidak suka kacang. Ia pun memisahkannya. Ketika hendak keluar, ia melihat peti mati Cherry sedikit terbuka dan ada tokek yang jatuh ke dalamnya. Todd pun membuka petinya dan mencari tokek itu. Ketika hendak mengambil tokeknya, tiba-tiba peti mati Mike menabrak peti mati Cherry, hingga Todd kaget dan menutup peti mati Cherry kembali dan mengembalikan posisi peti mati Mike ke tempat semula. Ketika di kamar pengantin, Todd memikirkan kejadian tersebut. Lalu dia mencoba membuka laci dan menemukan sebuah box. Ketika membukanya, ada benda yang jatuh ke bawah ranjang. Namun, ketika ia ingin mengambilnya, benda itu sudah tidak ada. Dari box itu juga ada piringan CD, dan Todd pun ingin melihatnya. Namun, ketika di-play, CD itu tidak menampilkan gambarnya. Di sana juga ada kamera. Todd melihat fotonya satu persatu. Ia melihat Cherry sangatlah cantik selama masa hidupnya, dan ia mulai menyukainya. Namun, ia bingung ketika melihat foto-foto Cherry yang sedang disiksa. Saat melihat lantai, ia pun mengira bahwa itu adalah bekas darah Cherry, dan membayangkan bahwa Cherry sering disiksa oleh Mike dengan kejam. Ketika itu, Todd mendengar suara dan melihat tali yang tersangkut di sebuah pintu. Ia pun mengikuti tali itu dengan perlahan. Lalu tibalah ia di tempat peti mati itu. Dari ujung tali, ia melihat Cherry dengan gaunnya yang cantik. Ketika Todd ingin meraihnya, Mike menariknya dari arah belakang, dan Todd pun terbangun dari mimpinya. Lalu tiba-tiba TV-nya menyala dan menampilkan
bahwa Cherry sedang disiksa oleh Mike. Todd pun saat itu tidak tahan dan mematikan TV-nya. Ia beranggapan bahwa Mike lah dalang dari kematian Cherry. Lalu, Todd memindahkan peti mati Mike ke tempat lain dan mengikatnya dengan tali dari patung Buddha. Todd lalu menjahit kembali leher Cherry. Ia berjanji akan menjaganya dan memperhatikannya, mulai dari menyetelkan musik untuknya, membacakan dongeng, dan membersihkan tubuhnya, dan menemani Cherry tidur. Todd terbangun karena mendengar suara yang jatuh. Ia melihat peti mati Mike kosong. Tiba-tiba ada tangan yang ingin meraihnya dari arah belakang. Ia pun kabur kembali ke kamar. Di dalam kamar, ia tidak menemukan Cherry. Tiba-tiba, semua jendela tertutup rapat. Todd pun mulai ketakutan. Lalu, tiba-tiba kakinya ia diseret ke bawah kolong ranjang. Todd pun berusaha lari, namun tiba-tiba ada yang menusuk kakinya. Todd pun terluka dan kesakitan. Ia pun sempat kaget menemukan mayat Mike ada di sana. Saat itu, Todd diperlihatkan masa lalu mereka. Ternyata, Mike mengikat Cherry karena ia menyakiti dirinya sendiri. Karena kasihan, Mike melepaskan ikatannya. Namun ternyata Cherry hanya pura-pura lemah saja. Ia mendorong Mike dan mematahkan patung kristal yang ada di meja, dan mengambil patahan patung kristal itu dan berlari menjauhi Mike. Mike pun mengejar dan mencegahnya. Namun ia didorong dan lehernya digorok oleh Cherry hingga ia tewas. Cherry pun menggorok lehernya sendiri. Todd pun mulai sadar dan ia mulai ketakutan. Ia pun melihat hantu Cherry di sana. Tepat pada pukul jam 3 dini hari, Todd mulai sadar dan ia berada di dalam sebuah peti mati. Dan di atasnya ada hantu Cherry yang sedang duduk di sana. Dan film pun selesai. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.